Kalau kita ngomongin korupsi sumber daya alam, jujur aja ini udah kode merah. Kalau terus dibiarkan, efek terburuknya bisa meledak kapan aja dan bakal lebih parah dari apa yang kita bayangkan. Korupsi di sektor sumber daya alam itu bukan cuma masalah pelanggaran hukum, tetapi juga soal keadilan, kemanusiaan, bahkan penjajahan modern. Ya, benar, penjajahan gaya baru yang lebih rapi, lebih licik, tapi sama menghancurkan. Lihat aja skandal timah di Bangka Belitung, 300 triliun rupiah lenyap begitu aja. Kerugian tersebut termasuk kerugian akibat penambangan ilegal dan penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Sementara itu, rakyat cuma dapat rugi, polusi, tanah longsor, dan kerusakan lingkungan yang gak ada ujungnya. Pelakunya, entah apakah sudah semua dapat hukuman yang layak dan adil atas perbuatannya, bisa jadi ada yang ngumpet di balik setelan jas tanpa rasa bersalah, tanpa keinginan bertanggung jawab. Dan ini bukan kasus pertama, ada banyak kasus korupsi lainnya yang mangkrak di meja penegakan hukum kita. Kita ini negara kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya malah disuruh perpanjang daftar janji. Menurut laporan ICW, sektor pertambangan Indonesia telah menelan kerugian besar akibat korupsi dengan beberapa kasus yang mengakibatkan hilangnya triliunan rupiah dari pendapatan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor 39 dari 100 pada indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, menandakan tingkat korupsi yang masih tinggi di sektor publik dan swasta, termasuk dalam pengolahan sumber daya alam. Demikian menunjukkan betapa bahayanya korupsi itu sendiri. Nah, sekarang coba kita bandingin dengan kasus Gus Miftah. Lontaran kasarnya soal pedagang es teh memang salah, tapi apa dampaknya? Nggak ada yang bangkrut, nggak ada ekosistem yang hancur, masyarakat luas nggak dirugikan, tapi dia mundur, nggak pakai drama, nggak nyari alasan sana-sini. Sekarang coba tanyain deh, di mana rasa malu para pejabat yang udah jelas-jelas korupsi sumber daya alam, uangnya uang rakyat, tapi malah dipakai buat pesta pora, buat kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Nggak ada rasa kesatria, nggak ada kejujuran. Disinilah letak masalah kita sekarang ini. Kita nggak bisa bayangin bagaimana kalau kemudian pejabat-pejabat kita mulai dari kepala desa sampai pemerintah pusat berjiwa besar, berjiwa kesatria, nasionalisme tinggi, mau mundur kalau sudah merasa salah, maka bisa dipastikan hanya dalam waktu 5 tahun saja negara ini akan menjadi negara hebat dan tak tertandingi di antara bangsa-bangsa lain. Memang sih kita semua punya salah dan dosa, tapi paling tidak kita tidak merugikan kepentingan banyak orang. Yang bikin tambah gregetan lagi, revisi Undang-Undang KPK malah bikin pemberantasan korupsi makin lemah. Undang-Undang Minerba jangan harap ada perlindungan. Itu terlihat seperti alat legal buat ngasih izin perampokan sumber daya alam dan uang negara kita. Jadi kita ini sebenarnya mau maju atau balik lagi ke zaman feodal. Bedanya dulu yang ngejajah kita Belanda, sekarang elit negeri sendiri. Sungguh sangat menyedihkan. Jadi ingat kata Presiden Soekarno bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Di era milenial dan Gen Z yang rame ngomongin kemanusiaan, keadilan, kelangsungan hidup, dan iklim. Tapi coba lihat apa yang pemerintah lakuin. Buka ekspor pasir laut lagi. Ini kayak nendang bola ke gawang sendiri. Sumber daya alam habis, lingkungan rusak, tapi pelaku korupsi masih aman-aman saja. Kalau pejabat kita kayak gini terus, gak kesatria, harusnya jangan kasih panggung dong. Yang susah kan kita semua, petani, nelayan, buruh, kena semua. Tak hanya itu, kita bakal jadi olok-olokan bangsa lain, bahwa negara kaya sumber daya alam tapi masyarakatnya masih banyak yang menderita. Kan harusnya kita malu sama negara-negara lain. Lagi pula begini, apa arti sebuah nama dan jabatan kalau semangat gotong royong dan tanggung jawab kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tenggelam? Coba lihat David Clark, mantan Menteri Kesehatan Selandia Baru yang mundur karena melanggar aturan karantina COVID-19. Atau Yukio Hatoyama, mantan Perdana Menteri Jepang yang merasa malu karena gagal memenuhi janji kampanyenya. Sebuah keyakinan yang hebat tentunya oleh pejabat di negara-negara tersebut, bahwasannya pengunduran diri adalah tanda integritas. Tapi di Indonesia, rasa malu tampaknya udah jadi barang langka. Demikian tantangan terbesar kita sekarang ini. Jadi sekarang saatnya kita bertindak, bikin suara kita lebih keras lagi. Tuntut transparansi, audit besar-besaran seluruh pejabat yang korupsi, dan wujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mau jadi bangsa besar,
Mulai dengan ngebresin pencuri-pencuri berseragam dulu. Kalau enggak, sumber daya alam kita cuma bakal jadi kenangan dan rakyat cuma kebagian debu. Ayo lawan penjajahan modern untuk kelangsungan hidup peradaban besar ini.